Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan insyaallah Allah selalu lindungi kita. Pada pagi ini saya akan membawakan tema baru untuk tema berjudul membongkar habis siapa gajah sebenarnya. Saya anggap sudah selesai. Ada beberapa lagi sebetulnya yang perlu disampaikan, namun saya anggap cukup karena banyak tema-tema lain yang harus disampaikan. Jadi kali ini saya ingin menyampaikan sebuah mubasyirat ya, yang diterima oleh salah satu akhwat kita. Tadinya ini belum saya ingin sampaikan, namun menariknya adalah ternyata saya baru tahu juga ada seorang akhwat lagi ya, yang sebetulnya ternyata hampir sama memimpikan hal seperti ini. Ya, jadi kemarin saya dapat kabar, sehingga akhirnya saya memutuskan ini perlu disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan ini memperkuat kita yang ada di Majelis Gajah, juga mudah-mudahan teman-teman yang juga baru bergabung atau belum bergabung dengan Majelis Gajah, sehingga insya Allah tidak lagi ragu untuk berjuang dengan Majelis Gajah ya. Saya sampaikan mimpinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berbagi sebuah mimpi, Kang. Nah, mimpinya begini. Bismillah. Sebenarnya mimpi ini sekitar awal Ramadan kemarin. Berarti sudah berapa bulan tuh? Sudah lama ya? 2 bulan. 2 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Dalam mimpi ini saya berada di Bukit Lebah, tempat Kang Diki kajian. Di situ Kang Diki meminta saya membantu istrinya, gitu, membantu ibu, katanya istrinya Kang Diki, di dapur. Kemudian pergilah saya ke dapur membantu istrinya. Saya bertanya, apa yang bisa saya bantu, Umi, katanya. Istri Kang Diki menjawab, bantu menata roti dan kue-kue di atas meja sana. Saya balas, ya Umi. Saya melihat waktu itu istri Kang Diki seperti menggunakan pakai daster pink, jilbab hitam. Beliau nampak seperti sedang sakit, tapi hanya penglihatan dia seperti seorang sakit. Setelah selesai membantu, saya kembali ke musola, tempat kajian. Saat itu sudah selesai, dan Kang Diki berdiri sambil pemerintih, katanya, karena kaki kanannya sakit ya. Semua jamaah khawatir dan semua jamaah ramai pada saat itu dan khawatir. Kenapa Kang Diki, katanya. Kang Diki menjawab, tidak apa-apa, ini hanya sedikit kram karena terlalu lama duduk. Kemudian Kang Diki menghampiri saya dan berkata begini, Mbak Ajeng, namanya Ajeng ya, disebut soalnya. Ya memang yang mimpi namanya Mbak Ajeng. Tinggal di sini saja, nggak usah kembali ke Tulung Agung berarti ya.
Nah, Tulungagung. Waktunya sudah semakin dekat. Waktu maksudnya ini waktu huru hara dan sebagainya. Saya jawab dengan senyum. Tapi batin saya berbicara, iyalah Kang, katanya. Kalau ini nyata, saya tidak mungkin kembali ke Tulungagung, akan menetap di Tanah Ujelah. Dalam batin saya sadar kalau saya sedang bermimpi. Jadi gini, di dalam mimpi itu sadar sedang bermimpi gitu ya. Gimana sih nyampaikannya? Mimpi dalam mimpi ya. Iya. Dan kemudian berlanjut mimpinya, tiba-tiba berubah mimpinya, ada yang mengomando. Tiba-tiba ada yang mengomando. Dan semua orang di Bukit Lebah siap-siap kumpul, berangkat menyebarkan brosur berisi gambarannya MQ, gambar MQ. Dan pesan-pesan mimpi-mimpinya untuk disampaikan ke rumah, ke jalan-jalan, dan semua tempat umum. Bergerak, gitu kan, menyampaikan itu. Saya ikut bersama dua teman saya. Ya. Tiba-tiba di depan rumah sebuah pondok pesantren, ya, ikut ke sebuah pondok pesantren untuk menyebarkan mimpi, menyebarkan brosur. Dan ternyata pondok pesantren itu milik UAS, Ustadz Abdul Somad. Keluarlah Ustadz Abdul Somad dan 3 santrinya katanya. Teman saya menyodorkan brosur ini ke salah satu santrinya. Akan tetapi UAS bilang tidak usah katanya, tidak usah diterima informasinya, tidak penting. Pergilah mereka dan UAS berpaling dan dengan angkuh katanya. Tuh, angkuh. Ini gambaran ulama ya, gambaran tokoh-tokoh agama. Ya memang begitu. Satu teman saya bilang, sudahlah mereka tidak mau pergi, sudahlah mereka tidak mau katanya. Kita pergi saja sepertinya hari akan hujan. Dan berjalanlah kami, ya, ternyata betul turun hujan. Semua teman-teman berlarian pergi mencari tempat berteduh. Sedangkan saya tetap berdiri di tempat. Tiba-tiba ada seorang memayungi saya dengan payung cukup besar dengan motif pelangi. Ya, tapi satu ujung besinya ada yang patah. Saya terkejut karena dia pemuda. Saya bertanya, "Mas siapa?" Jawab Mas itu, "Saya adalah operator gajah." Maksudnya majelis gajah. Dia balik bertanya ke Kang Diki. Dia balik bertanya, "Kang Diki di mana?" Kan? Sebelum saya jawab, Kang Diki sudah lari mendekati kami. Jadi orang bertanya, "Kang Diki di mana?" Tapi kebetulan pas Kang Diki nyamperin ke mereka, ya. Jadi saya mempersilahkan di sini Kang Diki berteduh bersama kami katanya. Jadi payung besar itu ada Kang Diki, ada saya dan Mas operator gajah. Nah, operator apa nih? Operator. Mengendalikan. Tiba-tiba Kang Diki berteriak, "Lihat, ada Rasul di langit." Ada Rasulullah di langit, ya. Akhirnya dibukalah payung tadi, kemudian hujan sudah reda. Spontan saya cari langit, ya ke atas cari langit, ya. Dan saya lihat di langit hanya mendung setelah hujan. Tapi lama-lama muncullah sebuah bentuk wajah, ya, bercahaya seperti bulan purnama. Nah, beliau bertanya, "Loh, mungkinkah ini Rasulullah seperti yang diteriakkan Kang Diki?" Kata. Dan tidak hanya itu, ternyata muncul wajah-wajah kepala berderet dan bersusun di samping kanan dan kiri, ya. Oh, yang tadi seperti digambarkan itu Rasulullah gitu kan. Jadi kanan kiri ada nih kepala-kepala pada muncul kan. Jumlah di sebelah kanan hanya sedikit di sebelah kanan. Dan di sebelah kiri sangat banyak. Saya melihat di samping kiri baris pertama, ya,
saya melihat di samping kiri baris pertama paling atas ada wajah Abu Ubaidah yang sekarang menjadi orang terkenal ya di dunia karena beliau juru bicara dari Hamas ya. Dan bahkan banyak yang mempercayai dialah Imam Mahdi itu ya. Karena yang mampu menggelorakan bicara di depan publik, mukanya selalu tertutup ya. Jadi di samping kiri barisan pertama itu di atas wajah ada Abu Ubaidah. Dan ada suara yang menyampaikan bahwa Abu Ubaidah ini mirip Khalifah Ali bin Abu Thalib. Masya Allah ya. Jadi tiba-tiba ada teriak dari langit itu kan. Dan barisan kedua mepet dekat dengan wajah Rasulullah ada wajah Said Muhammad Qasim. Jarak 3 kepala sebelah kiri ada wajah Kang Diki. Nah. Kemudian di baris ketiga saya melihat ada wajah perempuan. Tapi saya tidak begitu jelas siapa ini. Saya tidak kenal lah perempuan ini. Pokoknya ada wajah perempuan. Rukoya. Ya? Rukoya. 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 Nah, nanti saya jelaskan. Kira-kira siapa analisa saya. Dan di barisan keempat hanya ada satu kepala. Wajah ya. Jadi, berderet. Nah, ini saya dikasih gambarnya seperti ini. Kalau bisa pakai info. Jadi gini intinya ya. Ini saya mau gambarkan. Ini wajah Rasulullah ya di sini. Nah, ini besar wajah Rasulullah. Kemudian, tapi beliau tidak melihat wajahnya, ya. Seperti apa? Karena bilang begini dia. Saya tidak bisa melihat wajah Rasulullah, hanya cahaya yang bersinar seperti bulan purnama. Tapi saya yakin dalam hati, beliau Rasulullah. Karena saat bermimpi, jantung saya juga berdetak kencang. Ya sama, seperti banyak mimpi-mimpi yang lain. Bahkan selama bermimpi, Muhammad Qasim belum pernah melihat wajah Rasulullah. Tapi percaya, ya. Dan Nabi Muhammad Qasim selalu menunduk, tidak berani melihat wajah Rasulullah. Jadi hanya sampai janggut saja, sampai dagu. Saya bertanya-tanya berkali-kali kepada Muhammad Qasim pun jawabannya sama. Jadi saya tidak tahu persis wajah Rasulullah seperti apa, karena saya hanya sanggup melihat sampai dagu, katanya. Dan beliau segenggam gini, ininya apa? Jenggotnya gitu, bukan panjang, enggak, segenggam gini lah. Nah, sama berarti ya, artinya siapa tadi namanya? Ajeng. Mbak Ajeng ini tidak bisa melihat wajah Rasul karena ada sinar, tapi tidak menyilaukannya seperti bulan purnama, ya. Tapi saya yakin bahwa itu Rasul. Memang seperti itu. Juga seperti yang dialami oleh Ustadz Abu Fida kan? Waktu beliau Rasulullah berjamaah menjadi imamnya, beliau tidak bisa melihat Rasulullah karena semacam ya ada cahaya dan sebagainya. Kemudian terusan, dan di barisan keempat hanya ada satu kepala. Dan setelah itu, setelah saya melihat semua kepala dan melihat wajah Kang Diki ada di langit, saya terbangun. Nah, ini mimpi pertama. Mbak Ajeng sebenarnya menyetor saya 3 mimpi ini, ya. Sebelum saya membacakan mimpi yang lain, kita bahas. Rekan sekalian, yang menarik, Mbak Natami, ini kebetulan mimpi ini oleh Mbak Nina di-share ke Mbak Natami, ya. Kemudian Mbak Natami kaget, kan Mbak Natami juga sering memang bermimpi, sering sekali beliau bermimpi. Hanya beliau ini kan pemalu, Mbak Natami.
sudah disampaikan banyak ke saya juga mimpinya, dan alhamdulillah insya Allah mimpi yang sangat baik, bagus, dan sesuai saya lihat dengan akhlak Mbak Natami sendiri ya. Mbak Natami ini kan saya melihat orang yang sangat luar biasa lah dari semua sisi ya, saya melihat. Karena saya sudah kenal, saya sudah sering berinteraksi, saya sudah tahu lah insya Allah. Dan beliau seperti ibu ya bagi saya, karena sangat perhatian sekali kepada saya pribadi dan kepada Majelis Gajah, kepada kita semua di sini ya. Sama, tuh kaget, ini mimpinya hampir sama. Dan yang menariknya adalah Mbak Ajeng ini berani menyampaikan baru 2 hari yang lalu karena menonton kajian saya yang mengatakan bahwa nanti, jadi gini, seolah-olah apa yang ada dalam mimpinya kok hampir mirip dengan apa yang saya sampaikan tentang mimpi Muhammad Qasim juga, dari mimpi Muhammad Qasim. Apa itu? Muhammad Qasim bermimpi bahwa nanti di alam barzah ya, ketika mau masuk surga, itu para sahabat Nabi ya, itu posisinya berjejer ada di sebelah kanan ya, di hadapan surga itu, pintu surga kan di sebelah kanan berjejer para pejuang, para sahabat, para tabiin yang pada zaman Nabi ya. Dan luar biasanya saya juga kaget bahwa Muhammad Qasim diperlihatkan oleh Allah di sebelah kiri itu kelompok para helper yang lolos ujian. Jadi tidak semua helper, banyak helper yang tepar, yang terserang kaki tangan Dajjal, yang sering fitnah, yang sering gibah, yang segala macam, itu jadi kaki tangan Dajjal. Dan ternyata benar, di dalam mimpi Muhammad Qasim pun tentang Majelis Gajah digambarkan ada seseorang yang masuk ke Majelis Gajah kemudian menyebarkan fitnah Dajjal, dan 2/3 kena korban. Tuh, itu sebagai informasi bagi kita sebetulnya. Jadi memang tidak semua helper yang menyebarkan mimpi lolos ujian. Dan ada yang menarik lagi, dikonfirmasi ya, keterangan Muhammad Qasim pada saat itu bahwa artinya helper-helper yang masuk surganya bersamaan dengan para sahabat ini adalah helper-helper yang luar biasa, yang lolos ujian ya dari Allah. Itu seolah dikonfirmasi oleh mimpinya Mbak Lia almarhumah ya, di mana hanya sebagai simbol, salah satu simbol di mimpinya itu ada nama-nama berderet ya. Banyak sekali katanya nama-nama itu. Dan Mbak Lia almarhum melihat nomor 1 saya namanya itu Diki Chandra, Kang Diki nomor 1. Ada nomor 1, nomor 2, 3 sampai ratusan tuh Mbak Lia nggak tahu nama, pokoknya ada nama cuman nggak kenal. Nah, kemudian tiba-tiba dari bawah ada yang menghapus, hilang, dihapus terus. Dia lihat begitu terus sampai ke nomor 2. Nah, dihapus di bawah saya itu, dihapus juga, cuman Kang Diki nggak dihapus katanya. Nah, ini menandakan setelah ditakwilkan ya oleh beberapa penakwil, jadi artinya intinya beginilah, intinya bahwa salah satu dari sekian banyak helper itu Kang Diki adalah salah satu yang lolos ujian ya. Dan memang ya kita sama-sama tahu, saya paling banyak barangkali ujiannya ya. Paling banyak, paling berat ujian dari Al-Mahdi sendiri ya, dari teman-teman dari mana-mana lah ya. Nah, jadi wajar betul. Artinya fakta bahwa peristiwa mimpi yang diterima oleh Mbak Lia almarhumah ini
Memang faktanya betul. Ujian yang saya terima, saya alami itu demikian berat. Bahkan, mohon maaf, saya hampir-hampir goyah juga waktu itu ya. Tapi entah mengapa, tiba-tiba ada yang memperkuat pikiran hati saya, sehingga saya kembali untuk memperdalam merenung. Dan ini bagian dari satu ujian. Jadi pikiran saya begitu. Saya harus tahan dengan ujian ini. Walaupun secara manusia, saya juga manusia biasa ya. Saya kadang-kadang juga ada timbul mana ya, rasa kok begini-begini amat gitu ujian tuh ya. Tapi akhirnya saya berprasangka baik kepada Allah. Disitulah yang menenangkan pikiran saya ya. Jadi apa yang dimimpikan oleh Mbak Lia 5 tahun yang lalu benar, saya banyak ujian. Nah, di situ alhamdulillah memang faktanya sampai hari ini teman-teman sahabat saya yang dekat-dekat yang tadinya hampir tiap hari ketemu dan sebagainya, tepar-tepar, banyak yang balik kanan dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya dan kita di sini masih bersama dengan keyakinan ini ya. Alhamdulillah. Nah, artinya apa mimpi Balia? Membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim. Bahwa Muhammad Qasim pernah dalam cerita yang lain menjelaskan bahwa nanti akan ada ujian-ujian. Bahkan nanti akan ada helper-helper yang terkena fitnah Dajjal. Begitu. Dalam sesi yang lain, dalam cerita yang lain ya, kumpul di waktu yang berbeda. Muhammad Qasim mengatakan itu. Ini menarik karena artinya apa yang ada dalam mimpi Mbak Ajeng ini dengan mimpinya Muhammad Qasim seolah-olah sama gambarannya. Ada di tengah Rasulullah, di kanan para sahabat dan para helper. Bahkan di dalam mimpi Muhammad Qasim itu, para sahabat, para helper itu di padang mahsyar itu dilindungi oleh awan. Jadi orang lain panas, terik, menyengat, sehingga bercur keringat yang membuat ya penderitaan lah ya, namanya juga terik. Tapi para sahabat dan para helper yang berjuang dengan Muhammad Qasim di saat-saat sulit dan tetap tegar dengan berbagai cacian, makian, fitnah dari dalam yang terus-menerus ya, tidak ada henti, justru merekalah yang selamat dan dilindungi oleh Allah dengan awan ya. Sehingga yang lain kepanasan, para sahabat Nabi dan para helper sahabat-sahabat Imam Mahdi alhamdulillah dilindungi oleh Allah dengan teduh gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Saya pun mendengar ini luar biasa ya. Karena ini sejalan sebetulnya dengan hadis-hadis yang lain bahwa ahli-ahli surga itu pasti dilindungi ya oleh awan untuk pada saat terjadi hisab di padang mahsyar. Rekan sekalian, ini dikonfirmasi lagi dengan mimpinya Banda Tami, memiliki hampir sama, juga pernah melihat peristiwa ini dalam mimpinya. Nah, maka itulah saya tertarik untuk menyampaikan mimpi ini, dan semoga mimpi ini benar, semoga mimpi ini menjadi kenyataan. Ini juga menjadi satu giroh bagi teman-teman. Artinya teman-teman bergabung di Majelis Gajah, insya Allah di dalam track yang benar. Jadi tujuan saya pagi ini menyampaikan Mubasyirat ini adalah untuk menyampaikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, saya sebetulnya hampir tiap minggu, insya Allah 2 minggu sekali ada saja yang store mimpi kepada saya, dan itu bagian dari kabar gembira ya. Jadi makanya kita pernah membuat satu tema kan, semakin banyak difitnah, insya Allah kita bersyukur, selain pahala terus mengalir dari orang yang memfitnah itu ya, bahkan dosa kita diambil
oleh dia. Ya. Kemudian yang kedua, ternyata Allah balas kepada kita dengan kabar gembira, ya, baik mengenai gajah, mengenai teman-teman dan sebagainya. Bahkan tadi kan tiba-tiba ada mimpi orang yang ikut beberapa kajian, dalam mimpinya yang ikut membayar. Nah itu, jadi luar biasa. Inilah karena sebuah kesabaran. Ya. Rekan sekalian, sekali lagi saya ulang, tidak bosan-bosan saya ulang, bahwa yang mendapat petunjuk itu tidak hanya Al-Mahdi, tetapi banyak. Di dalam hadisnya itu jelas umat Islam, umat mukmin, ya, Muslim, begitu. Dan mereka mimpinya yang paling benar, artinya mendekati kebenaran. Ada yang mimpi samar-samar, yang paling benar itu adalah mimpi orang-orang yang jujur, ya. Dan Mbak Ajeng pun tadinya ragu-ragu menyampaikan ke saya, segan katanya menyampaikan ke saya, tetapi setelah nonton penjelasan saya itu, Mbak Ajeng jadi berani untuk menyampaikan, ya. Ini sebetulnya ditakwilkan, ya, oleh Ustadz Abu Darda sebenarnya. Hanya saya melihat supaya seolah-olah tidak menggiring opini, lebih bagus sudah mimpinya sajalah, ya. Silakan rekan-rekan menafsirkan sendiri, atau mengkaji sendiri lah, ya, dari peristiwa mimpi-mimpi yang dialami Muhammad Qasim, yang dialami oleh Mbak Ajeng ini, dan juga Mbak Natami yang ada di Dubai, ya. Itu satu isyarat-isyarat yang bisa kita analisa bersama. Saya kira itu mimpi pertama, ya. Jadi dari mimpi pertama ini ada yang perlu kita garis bawahi. Tiba-tiba ada tokoh yang sangat dikenal, ya, yang paling dicari oleh Israel, yaitu Abu Ubaidah. Ini luar biasa. Dan perempuan ini, kalau saya boleh mengira-ngira, ya, menganalisa, ini analisa saya, ijtihad saya aja. Dari banyak keterangan, dari banyak mimpi, dari banyak saya menganalisa, ya, dari semua hal ini, termasuk juga Mbak Natami yang memimpikan. Insya Allah sepertinya, mudah-mudahan ini dalam Mbak Natami ini, mudah-mudahan, ya. Karena saya menilai, saya tahu persis, beliau juga dapat ujian dari Al-Mahdi sendiri, ya. Ujian dari orang-orang Pakistan yang dekat dengan Al-Mahdi, yang membuat beliau hampir tepar juga. Mbak Natami sempat tepar juga, bahkan sempat tidak mau berurusan gitu, ya, dengan Al-Mahdi katanya. Karena ujiannya juga cukup berat. Tapi setelah diskusi dengan saya, beliau bangkit kembali tegar. Nah, mungkin saya kira ada tanda-tanda itu. Jadi pengorbanannya yang luar biasa sebetulnya, tapi memang Al-Mahdi itu bagi kita ujian, ya. Ujian berat, dan saya menganggap ini terberat. Selama saya hidup, sepertinya ujian paling terberat itu justru dari Al-Mahdi sendiri. Nah, Mbak Natami juga orang yang saya anggap, saya tahu persis dari awal, ya, beliau dapat ujian yang tidak mudah juga dari Al-Mahdi. Baik, saya kira demikian untuk mimpi yang tadi. Yang menarik, rekan sekalian, masih ada waktu, ya. Saya ingin sampaikan mimpi kedua dari Mbak Ajeng. Dan ini ada hubungan dengan untuk penyemangat kita juga nih. Kang, ada mimpi terbaru. Saya kan nanya lagi nih, Mbak, apakah ada mimpi-mimpi yang lain? Ada sebetulnya, Kang. Tapi ya itulah, saya orangnya, ya, beliau pemalu, ya, tidak ingin. Nggak apa-apa, saya bilang sampaikan aja. Ya, insya Allah saya sampaikan. Langsung dia ketik, ada mimpi terbaru terjadi, termasuk mimpi acak juga, gitu. Ya. Mimpinya begini.
Di situ saya melihat Kang Diki sedang mengomando para TNI Angkatan Darat. Wow, keren ini. Jadi Panglima Angkatan Darat nanti. Presiden. Hah? Presiden. Angkatan Darat. Jadi di situ ada sekitar 4 tank tempur Angkatan Darat. Juga para TNI naik di atasnya. Dan ada bendera merah putih di tank tempur itu. Gagah ya. Tapi di depan tank tempur itu ada bendera besar. Hanya berwarna merah bendera itu. Di depan tank tempur itu ada Kang Diki teriak pakai pengarah suara. Saya tidak dengar jelas apa yang disampaikan Kang Diki dalam teriakan itu. Tapi saya lihat Kang Diki pakai celana rampel. Rampel itu apa sih? Rempel ya? Rampel. Ya. TNI. Kang Diki pakai celana rempel TNI dan pakai kaos berwarna hitam. Wow. Ya, jangan panji hitam. Nah, mimpi pun berakhir. Kurang lebih begitu katanya. Ini resume saja. Ini Kang resume mimpi itu. Nah, itu saya kira mimpi berikutnya. Ya, mudah-mudahan saja saatnya nanti benar-benar itu wujud ya. Doakan ya, amin ya. Jadi memimpin TNI nanti. Mudah-mudahan. Ini ada hubungan barangkali dengan pembebasan apa? Palestina. Palestina. Karena dari Indonesia kan? Insyaallah. Alhamdulillah. Berarti ini analisa saya. Begini rekan sekalian. Insya Allah sepertinya yang pertama, saya berpendapat waktu itu. Waktu masih pengikut Muhammad Qasim masih puluhan ya, 30-40 orang lah. Saya berpendapat bahwa tentara Al-Mahdi itu adalah tentara pemerintah. Saya yakin, entah kenapa. Bukan para aktivis. Waktu itu di grup atau keyakinan para helper, para aktivis. Makanya helper itu percaya diri akan jadi pilot. Wah, 3.000 jet tempur gitu kan. Oh, para helper itu tiba-tiba akan dirubah jadi hebat-hebat. Sebenarnya cerita dari mana, hadisnya nggak ada kan, dan sebagainya. Tapi saya yakin nggak begitu. Saya yakin sesuai dengan hadis bahwa yang akan berhadapan dengan Al-Mahdi itu 80 bendera. Artinya negara. Satu bendera mengutus tentaranya 12.000. Sehingga mendekati 1 juta tentara yang akan berperang dengan tentara Al-Mahdi. Jadi wajar, oh ini tentara profesional. Dan logikanya nggak masuk akal kita nembak aja, barangkali banyak nggak pernah, nggak kena-kena, dor, malah kemana mungkin, ke teman malah nembak teman. Jadi nggak mungkin ini. Apalagi teknologi canggih sekarang. Tiba-tiba masa para helper jadi pilot 3.000 jet tempur, dari mana ceritanya? Ini tahayul khurafat saya kira saya begitu ya. Jadi artinya saya pertama kali insya Allah itu. Makanya waktu itu banyak kontroversi kan. Saya menyampaikan tuh kontroversi. Gimana TNI? Justru itu pemerintah akan lawan Al-Mahdi. Saya bilang enggak. Lihat Al-Mahdi sendiri, saya bilang. Muhammad Qasim diberi kekuasaan, punya tentara militer. Begini, membangun tentara itu nggak mungkin dalam waktu 4 tahun. Mustahil, bin tidak mungkin. Harus puluhan tahun membangun pasukan itu. Ini kita mendengar suara tembakan aja pada lari kali. Apa itu? Ya. Pada takut. Jadi harus yang terlatih memang. Makanya setelah saya bilang, tuh Anda ini tidak pernah berpikir Muhammad Qasim gimana? Memerintah kan? Nah, pasukan Muhammad Qasim siapa? Kalau dia jadi pemerintah, tentaranya. Nah, jadi itu logika yang saya sampaikan. Alhamdulillah, pelan-pelan akhirnya terkuak. Insya Allah positif. Saya sangat yakin bahwa
Al-Mahdi akan berkuasa dalam sebuah negara, sama seperti baginda Nabi Muhammad SAW berkuasa dulu dalam satu wilayah. Bisa memerintah dan sebagainya, bisa membentuk pasukan, bisa membentuk dan sebagainya. Punya kekuasaan memutuskan ABCD-nya. Nah, baru itu masuk akal ya. Dan insya Allah ternyata semakin membenarkan mimpi-mimpi tadi. Bahwa mudah-mudahan disambungkan dengan mimpi, puluhan mimpi tentang saya, mudah-mudahan ini terwujud ya. Pada saatnya saya nanti pakai pakaian loreng. Mas Wada juga saya kasih pakai loreng ya, Mas Musa semua lah. Angkanya aja kan. Tapi jangan pegang pistol karena nggak akan nembaknya nggak akan bener. Ketepel aja lah coba ya. Kalau kena jidat. Bolok aja ya. Ketepel itu nanti pasukan khusus yang menyergap pos-pos komando mereka, kan nggak boleh bersuara kan? Iya. Membunuh tuh cepat, langsung gebrak begitu. Jadi harus bangga dengan pasukan khusus pasukan Ketapel ya, untuk mengacaukan mereka. Siap, Mas Pidya? Siap ya. Lembah lembut gitu siapnya. Komando siap gitu dong. Baik, saya kira rekan-rekan sekalian demikian pada kajian ini. Sebetulnya begitu banyak mubasyirat yang saya terima, tetapi mungkin karena waktu juga lah. Karena banyak tema-tema lain yang sebetulnya sangat menarik untuk kita kaji bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi kenyataan. Mudah-mudahan apa yang diterima oleh Mbak Ajeng, Mbak Natami, dan juga ratusan helper lain adalah mimpi baik dari Allah dan menjadi terwujud. Insya Allah ini bagian dari kabar gembira untuk kita yang selalu bersabar, berjuang di fitnah dan sebagainya. Saya kira tidak ada lagi rasa syukur kita kepada Allah untuk kita berbuat lebih baik lagi ya, berbuat dan beribadah lebih baik. Semoga Allah memberikan selalu hidayah kepada kita, bantuan kepada kita, dan tentu pertolongan yang tidak kita duga sebelumnya. Demikian saya kira. Ada pertanyaan? Ini kan tentang perang Imam Mahdi dengan pakai senjata manual atau pakai senjata teknologi modern? Baik, ada pertanyaan. Apakah nanti perang Al-Mahdi itu dengan teknologi atau dengan manual? Rekan sekalian, perlu dihayati betul bahwa saat pertama kali Malhamah Kubro, Al-Mahdi tidak ikut campur. Ya, kita tidak ikut campur. Ya. Pada saat nanti terjadi Ghazwahin, di mana Pakistan sudah maju, ya, sudah mandiri, sudah keluar dari pergalauan dunia. Nah, disitulah Pakistan mulai disorot oleh semua negara. Bahkan insya Allah, kenapa Pakistan diserang, dikeroyok oleh 80 negara? Karena terjadi pembayatan. Inilah penyebab diserangnya Pakistan. Karena sudah mengucilkan diri, ya kan, dari pergalauan dunia dalam itu Qasim, membangun internal, keluar dari PBB dan sebagainya, ya itu mengucilkan diri itu artinya keluar dari PBB ya, keluar dari berbagai ikatan yang ada di berbagai belahan dunia ini. Mungkin karena ketidakadilan dan sebagainya ya, membangun internal. Nah, disitulah isu tentang Imam Mahdi mulai bergulir terus. Muhammad Qasim jadi kepala negara, diyakini sebagai Imam Mahdi juga, begitu ya. Tapi mungkin saat itu belum begitu diyakini. Sampai dengan peristiwa pembayatan. Kalau sudah sampai terjadi pembayatan, maka makin bahaya untuk negara-negara barat. Karena bisa jadi ini keyakinan. Maka untuk itulah pada saat pembayatan, besoknya terjadi penyerangan oleh 80 bendera tadi ya, dipimpin oleh India. Jadi menyerang Pakistan. Nah, jadi jawabannya keterlibatan perang Al-Mahdi dan pasukannya, yaitu tentara Pakistan,
dikeroyok oleh rame-rame, tapi dibantu oleh 3.000 malaikat. Nah ini dia yang dilambangkan di dalam mimpi Muhammad Qasim, 3.000 jet tempur, ya. Dan bantuan 3.000 malaikat masuk akal. Kenapa? Karena peristiwa ini pernah terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Menjadi masuk akal. Makanya tidak kalah. Bayangin aja, dikeroyok 80 negara, Pakistan menang, ya. Nah, setelah itu akhirnya Pakistan ingin membebaskan Jazirah Arab karena sudah unggul dalam perang. Karena waktu itu negara Arab sudah dikuasai oleh negara Barat, ya, di dalam perang Malhamah Kubro ini. Akibat perang Malhamah Kubro, maka Jazirah Arab dikuasai oleh negara Barat. Dibagi-bagilah gitu, ya. Nah, ada yang dikuasai Rusia, ada yang dikuasai Amerika, ada yang dikuasai Inggris, kuasai macam-macam. Nah, akhirnya Indonesia bergabung. Nah, disinilah titik Indonesia bergabung menjadi pasukan Al-Mahdi. Yang berkuasa di Indonesia menyerahkan kekuasaannya. Udah, Indonesia ada di tanganmu, Al-Mahdi sekarang. Serahkan. Bergabung, ya. Nah, disitulah Indonesia terlibat dalam peperangan, juga Malaysia dan negara-negara Islam lainnya untuk membebaskan Jazirah Arab. Jadi kita berperang dengan 80 bendera. Dan dimenangkan oleh tentara Al-Mahdi karena dibantu oleh 3.000 malaikat. Dan alhamdulillah dalam hadis itu juga dibantu oleh ahli Ashabul Kahfi. Tuh, rekan-rekan sekalian, Masya Allah, ya luar biasa. Nah, perangnya gimana? Alhamdulillah Muhammad Qasim menjelaskan kepada kami, perangnya justru perang teknologi nanti. Bukan perang manual. Perang manual itu nanti setelah perang dengan Dajjal. Dengan Dajjal itu dalam mimpi Muhammad Qasim habis-habisan. Perang paling canggih nanti dengan Dajjal itu. Tapi di situ habis-habisan semua. Oh, insya Allah dengan perang dengan siapa? Ya'juj Ma'juj. Sepertinya baru disitulah perang konvensional manual. Karena sudah ancur-ancuran teknologi. Bahkan yang meninggal gara-gara meninggal dengan Dajjal itu dan pasukannya itu hampir 2,5 miliar orang meninggal. Coba gimana caranya? Gimana, terpikir nggak 2,5 miliar orang meninggal? Dahsyat kan? Begitu perang dengan Dajjal dan pasukannya itu. Luar biasa. Nah, setelah itu gambaran dalam Muhammad Qasim, insya Allah saya punya isyarat baru itu dengan Ya'juj Ma'juj, ya. Ya'juj Ma'juj menyerang tiba-tiba dan kita tidak berdaya. Umat Islam tidak berdaya karena persenjataan sudah tidak ada segala macam, dibantai. Sisa-sisa umat Islam, sisa yang ada, katakanlah berapa miliar, mau muslim maupun non-muslim dibantai sama Ya'juj, ya. Mayoritas penduduk bumi pada saat itu dibantai, sisanya. Dan sisa Al-Mahdi juga pasukannya lari, bergabung dengan Nabi Salam. Nah, disitulah Nabi Salam pun tidak sanggup. Akhirnya berdoa kepada Allah, diturunkanlah penyakit sehingga Ya'juj Ma'juj meninggal, ya. Dan pada saat Ya'juj Ma'juj itu meninggal pun mayatnya bergelimpangan, habis mayatnya ditelan oleh ulat dan hujan. Dalam Muhammad Qasim itu hujan. Jadi airnya tersapu kok. Jadi bersih lagi. Nah, kemudian disitulah tersisa masih juga banyak umat Islam yang umat non Muslim yang juga masih hidup, masih banyak. Ya, orang-orang kafir juga masih ada, orang Muslim ada, dan baru proses apa namanya kematian serempak, ya. Di sana kematian serempak itu kan masih ada orang-orang yang tidak beriman ingkar, dan mereka lah yang hidup untuk melihat bagaimana kiamat terjadi. Jadi orang-orang yang ingkarlah nanti yang akan menikmati, melihat, merasakan bagaimana kiamat itu. Jadi bagi kita yang punya keimanan sebiji sawi, artinya mungkin hanya yakin kepada Allah dan Nabi Muhammad, jarang sholat mungkin, ya, sholatnya cuma setahun sekali,
hatinya punya keimanan sebiji sawi. Itu pun Allah selamatkan dicabut nyawa sekenak. Saya kira demikian jawabannya. Artinya insya Allah masih perang canggih, kecuali nanti menghadapi Yajuj Majuj. Ya, demikian. Ada yang lain? Kenapa kan kalau orang-orang setelah mimpi itu kebanyakan digasi, padahal itu mimpi itu kan mubasyirah. Nah, seperti terbentuk komunitas orang-orang pengumpul mimpi gitu. Ya, ada pertanyaan dari Mas Wada, kenapa orang-orang yang bermimpi atau dapat mubasyirah ada di majelis gajah gitu ya? Iya. Ya, insya Allah itu isyarat bagi kita. Isyarat bagi kita mengapa orang-orang baik, ya, orang-orang yang tulus, orang-orang yang soleh, orang-orang yang tawadu ada di majelis gajah. Coba contoh ya, bagaimana yang namanya Profesor Nandan, ya, Profesor Dr. Nandan, dan gelarnya banyak di sebelah belakangnya, itu masih bersama majelis gajah. Dan beliau pernah dimimpikan yang saat umroh, dan ternyata mimpinya itu salah satu yang membayat beliau nanti. Ya, saat umroh dapat mimpi. Dan hasil takwilnya pun demikian. Sebetulnya saya pun tidak ditakwilkan, sudah paham ini sepertinya mengandung arti beliau salah satu yang akan membayat. Nah, beliau salah satu yang kurang disukai sama Enki. Salah satu yang disukai. Bayangkan, beliau ini seorang, kalau bahasa formalnya, seorang cendekiawan ya. Karena namanya sudah profesor itu tidak mudah. Saya pun merasakan untuk sampai S2 saja, master sudah ngap-ngapan gitu. Karena waktulah, karena itulah, semacam-macam kan. Jadi tidak mudah. Apalagi mengambil doktor juga lebih tidak mudah lagi. Kemudian apalagi profesor kan harus ada satu penemuan baru ya, satu tesis terhadap satu ilmu. Nah, dan dipertahankan, sidangnya juga banyak profesor lain yang menyidangkan. Jadi tidak mudah mencapai gelar itu. Artinya beliau orang yang memiliki ilmu yang tidak kecil ya. Tetapi coba lihat, ya teman-teman sudah lihat kan, orangnya sederhana, tawadu, tetap merendah, tidak merasa sombong dan sebagainya. Bahkan insya Allah beliau juga ahli tahajud ya, ahli tahajud. Saya tahu persis beliau hampir tidak pernah telat tahajud, walaupun di rumahnya. Nah, kenapa di gajah? Ya, coba ya perhatikan. Yang beliau salah satunya juga yang hampir tepar juga melihat ujian dari Al-Mahdi ini. Tapi alhamdulillah diskusi dengan saya, akhirnya beliau bangkit kembali, gitu ya. Beberapa kali mimpi. Kemudian putrinya pun juga begitu, orang yang sangat baik, orang yang, coba perhatikan ya, orang yang tidak pernah menyombongkan diri, sederhana itu ya. Dan mudah membantu orang lain, mudah mudah sekali gitu ya. Dimimpikan juga banyak. Bahkan yang menarik, mimpi Tesipa itu ada yang dimana momen Qasim salah gaul, salah temen. Coba takwilnya itu, ya memang kelihatan gitu. Bilal. Ya, yang betul mimpi Bilal itu salah itu. Kamu itu palsu, Bilal palsu. Oh, kaget mau Qasim kan. Ini Bilal aslinya ini gitu. Nah, jadi selama ini Qasim salah gaul, salah teman, salah helper ya. Jadi begitulah intinya, kurang lebih hasil takwil. Baik. Demikian juga dengan teman-teman yang lain yang banyak. Ini contoh satu figur ya. Yang banyak yang mimpi, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah yang banyak mendapat mubasyirot itu ada di majelis gajah. Tapi yang mendapat mubasyirot yang aneh-aneh di luar gajah.
Ya, contoh yang halunisasi tingkat tinggi itu misalkan apa? Belum. Gula misalkan. Halunisasi tingkat tinggi. Saya udah tahu persis lah. Karena saya bukan orang bodoh, saya meneliti banyak sekali yang komunikasi saya dengan para pemimpin. Demikian juga dengan yang lain-lain ya. Apalagi Ahmad Husairi itu menurut saya orang yang kan, kalau saya sih orang nggak normal itu. Gila ya. Orang yang setengah gila dan nggak normal lah. Pembohong besar bohongnya tuh, dahsyat. Ya. Nah itu dan heran masih banyak juga yang percaya. Itulah kekuatan fitnah Dajjal. Nah sebetulnya pertanyaan Mas Suhada itu adalah satu isyarat bagi kita. Mana pihak yang benar itu? Mana pihak yang di track yang benar? Insya Allah karena ini zaman mubasyirat, sudah tidak ada lagi ilmu dicabut. Ya. Tadi contoh nih, mimpinya Pak Ajeng kan, UAS malah mengabaikan coba. Itu kan satu isyarat. UAS itu kan simbol, dia profesor loh, UAS itu. Ustaz Abu Somad itu profesor. Doktor di bidang agama lagi. Doktor, profesor di bidang agama loh. Jangan main-main. Tapi soal syirik saja salah dia. Dia bilang, foto-foto ulama nggak syirik. Yang syirik cuma patung doang. Itu dulu pernyataannya. Di mimbar lagi di lapangan begitu. Kan ilmu sudah diangkat, sudah dicabut. Itu satu bukti. Nah, karena ilmu sudah diangkat, walaupun kiai, ustaz sekarang justru para kiai, para ustaz Habib yang justru pelaku syirik semua. Jadi ilmu sudah diangkat. Artinya itu. Nah, ketika ilmu dan ulama diangkat, maka digantikan oleh mubasyirat. Nah, karena Al-Mahdi sudah muncul, sudah menyampaikan. Nah, alhamdulillah itu isyarat bagi kita bahwa kenapa digajah justru yang banyak bermimpi, dikasih mimpi, itulah isyarat dari Allah, kita di track yang benar, insya Allah. Begitu banyak sekali. Tadinya tentang saya pun, ketika Mbak Lia almarhumah dulu, yang awal-awal, ada juga lah, beberapa helper pun awal-awal memimpikan saya sebagainya, memimpikan saya jadi imam sholat, segala macam ya, banyak sekali. Saya gak ragu-ragu sebetulnya. Masa sih? Kok mimpinya bagus? Masa sih? Selalu saya ragu. Setahun, 2 tahun saya ragu. Tapi kok mimpinya banyak terus tentang saya. Jadi bagaimana ya? Masa gak percaya terus itu? Apalagi saya lebih kaget lagi ketika berhadapan dengan Al-Mahdi. Ternyata Al-Mahdi pun juga memimpikan saya. Dan alhamdulillah memimpikan saya dalam kaitan yang baik-baik ya. Dalam kesuksesan satu pergerakan atau membangun sebuah. Dan insya Allah saya kira jawabannya adalah itulah isyarat dari Allah bahwa insya Allah kita di track yang benar ya. Jadi ini untuk nambah keyakinan teman-teman di Majelis Gajah. Insya Allah rekan-rekan ada di kelompok dan track yang benar. Insya Allah. Saya kira itu jawabannya. Baik, saya kira sudah jam 6 ya, kurang, kita tutup saja. Demikian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.